siang, kembali lagi di kegiatan praktik di Darjur, diklat daring kejuruan yang diadakan oleh B43 Malang. Hari ini kita sampai kepada sesi yang ketiga, yaitu sistem pemeliharaan sistem kelistrikan dan instrumen. Hari ini kegiatan prakteknya adalah kita akan kita akan memeriksa dan mengidentifikasi kinerja komponen-komponen kelistrikan dan instrumennya yang nanti akan saya jelaskan. Ada beberapa hal yang nanti akan diperiksa, mulai dari sistem penerangan, baterai, dan sebagainya. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama. Sebelum kita akan memeriksa kendaraan, langkah yang pertama adalah kita harus menempatkan kendaraan yang akan kita periksa itu ke tempat area kerja yang nanti akan ditempatkan di backlist yang ada di depan kita. Nah, setelah itu nanti proses atau langkah-langkah kerjanya akan saya jelaskan ketika nanti langkah yang pertama sudah saya lakukan. Baik, pemeriksaan yang pertama kita akan memeriksa ketika kita bicara tentang kelistrikan dan instrumen, maka kita harus memeriksa sumber tegangannya atau sumber arus listriknya. Nah, di kendaraan sumber arus listriknya adalah salah satunya adalah baterai. Maka kinerja baterai itu sangat-sangat diutamakan. Nah, yang nanti akan kita periksa adalah pemeriksaan tegangan baterai. Seharusnya saya membawa buku manual, tetapi karena buku manual yang saya punya adalah model soft file, jadi saya harus melihat di laptop saya. Di sini sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan tegangan itu caranya seperti ini. Tegangan standar itu adalah 12,8 volt. Nah, di bawah 12,3 volt maka bisa dikatakan bahwa baterai itu dalam keadaan lemah atau harus di-charge. Nah, yang kedua, setelah kita memeriksa tegangan baterai, yang kedua kita harus memeriksa yang namanya kebocoran arus listrik. Nah, ini juga sudah dijelaskan caranya. Tinggal nanti kita lihat spesifikasinya. Nah, spesifikasinya di sini adalah, spesifikasinya adalah ketika diukur maka kebocoran arus listriknya maksimum 0,5 mA, tidak boleh lebih dari itu. Maka dari itu nanti kita akan coba untuk mempraktekkan. Yang pertama nanti kita akan memeriksa yang namanya tegangan. Kita langsung aja ke unit kendaraan yang kita akan periksa. Baik, yang pertama kita harus membongkar cover baterainya terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada terminal positif dan terminal negatif. Nah, kita gunakan alat ukur yang namanya avometer digital. Kita arahkan ke volt karena kita akan melihat tegangan. Nah, kemudian kita langsung saja untuk melihat tegangan baterainya berapa. Nah, bisa kita lihat bahwa 12,61 volt. Nah, merujuk ke spesifikasi yang ada di buku manual, ketika tegangan baterai itu 12,6 volt, maka bisa disimpulkan bahwa keadaan baterai dalam keadaan baik.
Yang kedua, setelah kita memeriksa tegangan baterai, kita akan memeriksa yang namanya tegangan kebocoran arus. Yang benar adalah kebocoran arus. Nah, caranya adalah yang pertama kita lepaskan terminal min dulu. Kita lepas dulu. Nah, kita lepaskan terminalnya, konektornya terhadap terminalnya. Jangan sampai nanti jadi satu ya. Ini agak sedikit hati-hati, ini kita berhubungan dengan listrik. Nah, kemudian kita lihat di buku manual, di sini dijelaskan caranya adalah kabel plus yang ada di AVO itu diarahkan ke konektor baterai, sedangkan yang min diarahkan ke terminal baterai. Oke, kita laksanakan. Jangan lupa kita arahkan ke miliampere. Kemudian yang plus kita arahkan ke konektornya, yang min kita arahkan ke baterainya. Kita lihat. Nah, di situ terlihat bahwa 0,12 miliampere. Ya, 0,12, 0,25, 27. Nah, ini mungkin titik yang maksimal 29. Oke, kita matikan. Nah, merujuk dari buku manual tadi bahwa standar atau maksimum kebocorannya itu 0,5 atau 0,50 miliampere. Nah, kalau kita lihat tadi kebocoran arusnya itu hanya 0,29 miliampere, sehingga bisa disimpulkan bahwa kebocoran arus yang terjadi pada baterai ini pun juga masih dalam toleransi, sehingga baterai ini masih dalam keadaan baik. Baik, selanjutnya setelah kita memeriksa tegangan dan kebocoran arus baterai, yang kedua kita akan memeriksa keadaan sistem penerangan. Yang lebih spesifiknya kita akan memeriksa lampu kepala. Nah, lampu kepala ini saya memilih untuk melakukan pemeriksaan dengan dua cara, yaitu melihat menghidupkan lampu kepala nanti dekat jauh, apakah hidup atau tidak. Karena di situ pun sebetulnya sudah bisa mengindikasikan bahwa lampu ini dalam keadaan baik atau tidak. Yang kedua, kita akan memeriksa tahanannya. Jadi tidak memeriksa dalam keadaan lampu hidup, tapi lampu mati. Kita akan periksa bahwa apakah ada arus yang mengalir ke saklar lampu kepala dekat jauh. Oke, langsung saja. Yang pertama, pemeriksaannya kita akan melihat keadaan lampunya. Apakah lampunya bisa hidup atau tidak. Saya hidupkan dulu mesinnya. Baik, kita lihat di sini lampu kepala dekatnya hidup. Kemudian saya arahkan saklarnya ke lampu jauh. Nah, bisa dilihat bahwa sinarnya berubah dari yang rendah ke tinggi, sehingga bisa disimpulkan bahwa lampu kepala yang dekat dan lampu kepala yang jauh itu masih berfungsi dengan baik. Baik, kemudian kita matikan dulu mesinnya, karena kita nanti akan memeriksa saklar lampu. Yang kita periksa adalah tahanannya, sehingga kita akan periksa dulu. Posisikan saklarnya dalam keadaan saklar dekat, ya. Kemudian kita akan coba. Jangan lupa nanti kita arahnya ke ohm ya. Maaf, ohm. Kita periksa.
Nah, bisa dilihat bahwa ada nilai tahanan. Di teori kelistrikan, kalau sebuah komponen itu ada tahanannya, maka komponen ini bisa dialiri arus listrik. Sehingga kita menyimpulkan bahwa saklarnya pun juga dalam keadaan baik. Ini saklar lampu dekat, ya. Kemudian kita arahkan AVO-nya ke arah saklar lampu jauh. Nah, ini tidak ada nilainya. Kenapa? Karena saklarnya masih belum mengarah ke jauh. Kita arahkan ke jauh dulu. Kemudian kita periksa. Nah, di situ ada nilainya. Maaf. Nah, ada. Maka bisa kita simpulkan bahwa saklar lampu kepala, baik itu lampu dekat, lampu kepala dekat maupun lampu kepala jauh, itu masih bisa digunakan atau dalam keadaan baik. Oke. Baik, komponen yang berikutnya kita beranjak, yang pertama tadi baterai, kemudian sistem penerangan, yang ketiga kita beranjak ke sistem bahan bakar. Nah, karena kita memeriksa sistem bahan bakar injeksi, maka di sana sudah menggunakan yang namanya pompa bahan bakar. Ini sudah saya lepas dari unitnya, sehingga kita nanti lebih mudah untuk memeriksanya. Nah, kita nanti akan memeriksa tahanannya saja, tahanan dari pompa bahan bakar ini. Ini bisa dilihat ada kabel warna merah dan ada kabel warna biru. Dan di situ pun juga ada terminal positif dan terminal negatif. Nah, itu nanti kita langsung hubungkan saja. Yang positif nanti diarahkan ke positifnya AVO, yang negatif nanti diarahkan ke negatifnya AVO. Sehingga nanti ketika kita periksa tahanannya, ketika ada tahanan, maka bisa disimpulkan bahwa keadaan komponen pompa bahan bakar ini masih bisa digunakan. Oke, kita akan langsung periksa. Tetap kita memeriksanya adalah tahanan, sehingga kita arahkan ke ohm. Kemudian positifnya kita arahkan ke positif, negatif kita arahkan ke negatif. Nah, itu bisa dilihat bahwa ada tahanan, ada nilai tahanannya di situ. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pompa bahan bakar masih dalam keadaan baik dan bisa bekerja dengan normal. Baik, setelah kita menyelesaikan pekerjaan yang ketiga, maka kita menuju ke poin keempat, pekerjaan poin keempat, yaitu pemeriksaan lampu sein atau lampu tanda belok. Nanti akan kita periksa sama metodenya dengan lampu kepala. Jadi yang pertama kita melihat kinerja lampunya, dia berkedip normal atau tidak. Bisa dilihat juga dengan bunyi flashernya. Kalau dia berbunyi normal, maka kita bisa menyimpulkan bahwa lampu tanda beloknya dalam keadaan normal. Yang kedua, kita nanti akan melakukan pengecekan lampu mati. Nah, sehingga nanti kita akan memeriksa saklarnya, tahanan saklarnya apakah ada tahanannya atau tidak. Kalau saklarnya nanti ada tahanannya, maka bisa disimpulkan bahwa saklar dan lampu tanda belok tidak ada masalah. Oke, yang pertama adalah kita memeriksa lampu tanda beloknya. Kita hidupkan dulu. Kita coba ke arah kiri. Lampunya berkedip dengan normal, ada bunyinya juga, bunyi flashernya. Nah, bisa disimpulkan bahwa saklar untuk yang sebelah kiri bisa berfungsi dengan baik. Kemudian kita arahkan ke kanan. Oke, lampu depan dan lampu di belakang bisa hidup semua, dan bunyi yang ada di flasher pun juga normal,
sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa lampu tanda belok yang sebelah kanan pun juga masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, kita posisinya memang pemeriksaannya mati karena kita pemeriksaannya adalah tahanan. Nah, yang kita periksa adalah saklarnya, apakah dia masih bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, yang pertama kita arahkan dulu ini ke kiri, sehingga saklar yang kita periksa adalah saklar yang sebelah kiri. Oke, kita arahkan ke ohm. Oke, di situ ada tahanan yang mengalir, sehingga bisa disimpulkan bahwa tahanan itu saklar yang sebelah kiri itu bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua kita arahkan ke sebelah kanan, dan kemudian kita periksa saklar yang sebelah kanan juga. Kita lihat juga ada tahanannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa bisa disimpulkan bahwa saklar lampu tanda belok baik itu yang kiri atau yang kanan itu masih bisa berfungsi dengan baik. Baik, untuk job yang kelima tetap masih dalam lampu, dalam ranah lampu. Yang kita periksa nanti adalah tail light atau lampu belakang. Nah, karena kita memeriksa di lampu belakang, kita nanti akan sekalian memeriksa lampu rem, apakah masih bisa berfungsi atau tidak. Yang pertama caranya adalah tetap melihat lampunya menyala atau tidak. Kedua, kita nanti akan melihat terminal yang ada di lampu, ya, apakah terminalnya masih bisa berfungsi atau tidak. Oke, yang pertama kita akan langsung memeriksa terminalnya. Kita akan langsung memeriksa terminalnya. Kita lepas dulu lampu belakangnya. Oke, kita ukur tahanannya. Nah, di situ ada tahanannya. Bisa disimpulkan bahwa terminalnya masih bisa berjalan. Nah, kemudian untuk yang saklar rem, kita lihat, kita cuma melihat saklar terminal lampunya saja, apakah dia berfungsi atau tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tahanannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa terminal lampunya pun juga dalam keadaan normal atau baik. Baik, setelah kita memeriksa terminal lampunya, kita melihat sekarang lampunya apakah bisa hidup atau tidak. Karena bisa jadi arusnya nyampe di terminalnya, tapi karena lampunya mati, jadi nanti lampunya tidak beroperasi. Nah, itu nanti juga bisa sering terjadi seperti itu. Ini kita hidupkan lampu kunci kontaknya, hidup lampu belakangnya, dan kita coba untuk rem, apakah hidup atau tidak. Oke, ini artinya bahwa lampu remnya pun juga dalam keadaan baik, sehingga kita bisa menentukan bahwa terminal dan lampu belakang dan lampu rem berfungsi dengan baik. Oke. Pengecekan berikutnya kita akan memeriksa instrumen yang ada di speedo. Di sini ada check engine ya. Jadi kami akan memeriksa check engine. Apakah check engine ini masih berfungsi atau tidak. Yang normal adalah ketika nanti kunci kontak saya on kan, maka lampu check engine ini akan hidup sepersekian detik, kemudian mati, kemudian tidak ada kedipan lagi. Itu check engine dalam keadaan baik.
Nah, nanti saya akan mencontohkan jika ada salah satu komponen atau salah satu sensor yang saya lepas, kemudian nanti di sini pengaruhnya seperti apa. Nah, jadi kita nanti akan bisa membedakan cek engine dalam keadaan normal atau dalam keadaan komponen yang ada komponen yang tidak bekerja. Oke, saya akan perlihatkan dulu cek engine dalam keadaan tidak ada masalah, komponennya bisa bekerja dengan baik. Oke, kita on kan dulu. Maka nanti lampunya akan hidup sepersekian detik, kemudian mati. Tidak ada kedipan lagi. Nah, ini normal. Cek engine. Kita matikan. Saya mencoba untuk melepas injektor. Ini konektornya saja yang saya lepas. Saya lepas. Oke. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Hidup. Nah, kedip lagi. Nah, kedipan ini adalah kedipan sesuai dengan kode kerusakan. Nah, kalau keadaan seperti ini, cek engine memberitahukan kepada pengendara bahwa kendaraan ini ada yang salah satu komponen yang tidak bekerja dengan normal. Caranya, ketika saya akan mengembalikan, maka konektornya saya pasang kembali. Pasang kembali, kemudian kita lihat cek engine. Nah, cek engine kembali seperti normal. Hidup, kemudian mati, tidak berkedip lagi. Baik, pemeriksaan berikutnya adalah sensor suhu. Ya, sensor suhu. Kalau di Yamaha, sensor suhunya berada di area mesin. Itulah kenapa disebut ECT, Engine Coolant Temperature, karena berada di area mesin. Kalau di Honda itu sensor suhunya dari sini, mendekati oli, karena dia mengukur suhu oli. Itulah kenapa disebut sebagai EOT suhunya, Engine Oil Temperature. Nah, kita lepas dulu. Kita lepas dulu konektornya. Kemudian yang kita periksa adalah yang di dalam. Nah, tetap kita arahkan ke ohm. Tetap kita arahkan ke ohm. Ya. Agak sedikit susah, tapi saya akan coba untuk memeriksa ya. Susah. Oke. Itu tadi sempat terlihat sebentar karena ini agak susah untuk pemeriksaannya. Jadi kita sudah mendapatkan, yang penting kita sudah mendapatkan angka tahanannya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa suhu oli itu, sensor suhu yang ada di kendaraan ini juga masih dalam keadaan normal atau masih bisa dipakai. Baik, kita berganti kendaraan karena kendaraan yang kita pakai tadi tidak menggunakan fitur ABS. Nah, kita gunakan kendaraan yang menggunakan fitur ABS. Nah, sebetulnya untuk memeriksa fitur ABS
itu caranya sangat bervariasi, tapi saya menggunakan cara yang simpel saja, melihat di Speedo. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada ABS juga. Ketika nanti saya hidupkan, kemudian di fitur ABS ini dalam keadaan menyala, maka sistem ABS yang ada pada kendaraan ini bekerja dengan baik atau berfungsi. Tapi kalau ABS ini nanti, fitur ABS ini tidak menyala ketika saya on kan, maka ada permasalahan pada sistem ABS dalam kendaraan ini, sehingga harus ada pemeriksaan berikutnya. Nah, karena kita hanya sebatas melihat bahwa ABS ini apakah berfungsi atau tidak, maka cara yang saya gunakan nanti adalah melihat apakah tanda ABS ini menyala atau tidak. Oke, kita akan coba untuk hidupkan. Kita lihat. Nah, di sini ABS-nya menyala. Ketika saya rem juga menyala. Nah, artinya sistem ABS yang ada di kendaraan ini itu berfungsi dengan baik atau bekerja dengan normal, sehingga tidak harus ada pemeriksaan atau perbaikan yang kita lakukan. Baik, pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan cut off engine, atau kalau di Honda itu dikenal dengan istilah ISS, idle speed sensor. Jadi keadaan di mana pada suhu temperatur tertentu dan di RPM tertentu, maka ketika dalam keadaan berhenti sepersekian detik, maka kendaraan Anda akan mati sendiri. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kehilangan konsumsi bahan bakar yang tidak digunakan. Contohnya misalkan kita dalam keadaan macet atau lampu merah, itu kan kita dalam keadaan berhenti. Nah, ISS ini itu berfungsi untuk ketika kita berhenti itu kita nggak kehilangan konsumsi bahan bakar, sehingga bahan bakar kita tidak terbuang sia-sia. Nah, di sini seperti tadi ilustrasinya, ketika kita kendaraan hidup dan berhenti, maka di sini ada di Speedo itu ada tanda A seperti ini. Ini adalah tanda idle speed control. ISS idle speed sensor. Nah, ketika saya berhenti, maka kendaraan ini akan otomatis mati. Tapi ketika kita buka handle gas, kendaraan ini hidup. Nah, kelebihan dari kendaraan yang dilengkapi dengan ISS itu di situ, sehingga efektivitas konsumsi bahan bakar itu bisa dimaksimalkan. Nah, syarat untuk ISS ini bisa berfungsi dengan baik, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah temperatur. Kalau mesin ini dalam keadaan tidak panas, masih dingin, maka kendaraan ini masih tidak berfungsi ISS-nya. Yang kedua, RPM. Kalau merujuk pada manual book, kalau RPM kendaraan ini di bawah 1700, maka walaupun suhunya tinggi, ISS-nya pun juga tidak berfungsi. Sehingga jika ingin ISS-nya berfungsi, itu yang pertama suhunya harus mencapai standar, yang kedua adalah RPM-nya pun juga sesuai dengan standar. Baik, terima kasih atas perhatian saudara semua. Begitulah langkah kerja dari pemeriksaan komponen kelistrikan dan instrumen yang ada di kendaraan. Saya sangat berharap video yang saya buat itu bisa bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya untuk guru-guru teknik sepeda motor, sehingga nanti ketika akan mengajar siswa di sekolah Anda masing-masing, video kita bisa
video kami itu bisa digunakan untuk media pembelajaran. Ada salah materi atau praktek yang ada sepanjang video yang saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya pun juga masih belajar, sehingga nanti tujuannya juga ketika nanti saya upload di YouTube nanti ada pembenaran, ada yang lebih baik sehingga nanti bisa kita perbaiki bersama. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.